Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Kartika, NPM 19160011 STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat video tentang micro teaching pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua baik ya. Semangat semua hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Nah, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang ilmu pengetahuan sosial. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sumber kehidupan. Pembelajaran 3. Sudah siap semua untuk belajar pada pagi hari ini ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah semua hadir ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan dipimpin ketua kelas untuk memulai terlebih dahulu. Wah, semuanya hafal semua ya lagu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian, Ibu akan menjelaskan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Sebelumnya, anak-anak sudah ada yang tahu belum apa itu ASEAN? Belum ada yang tahu ya? Nah, Ibu akan jelaskan apa itu ASEAN. ASEAN atau Association of South East Asian Nationalists atau disebut dengan ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, Thailand, ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, ASEAN juga terletak di 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Nah, ASEAN memiliki 4 karakteristik yang unik loh, yaitu compact. Artinya, berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Kemudian yaitu fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya itu seperti Indonesia. Nah, kemudian elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya seperti negara Vietnam. Dan yang terakhir, protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. Nah, setelah ini Ibu akan memperlihatkan kepada kalian semua video tentang bendera ASEAN. Silakan disimak. Lambang ASEAN. Lambang ini diresmikan penggunaannya pada Juli 1997 bersamaan dengan bendera ASEAN. Berupa lambang ASEAN dengan latar belakang biru loh anak-anak. Bentuknya terdiri dari 10 batang padi yang terhimpun dan terletak di lingkaran merah. Kemudian, lingkaran merah ini dibatasi oleh cincin putih dan biru. Ke-10 batang padi melambangkan 10 negara anggota ASEAN, dengan harapan 10 anggota ASEAN selalu terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lambang ini melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dinamika ASEAN.
Kenapa padi? Sebab nasi adalah makanan pokok kebanyakan warga Asia Tenggara dan padi juga merupakan tanaman terpenting bagi masyarakat Asia Tenggara. Sedangkan warna-warna yakni merah, biru, putih, dan kuning adalah warna-warna yang digunakan dalam bendera-bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian, warna merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian, dan warna kuning kemakmuran. Itulah bendera ASEAN. Nah, sudah disimak ya tadi video tentang lambang bendera ASEAN. Sekarang Ibu mau tanya nih. Warna merah, biru, kuning, dan putih pada bendera ASEAN melambangkan apa? Ada yang tahu? Wah, benar Ani, melambangkan perdamaian. Nah, selanjutnya semuanya sudah paham ya mengenai bendera ASEAN. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok, yaitu 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, dicatat ya anak-anak. Untuk kelompok 1 itu mencari tahu tentang kebudayaan sosial di wilayah Brunei Darussalam. Nah, untuk kelompok 2 itu mencari kebudayaan sosial di wilayah Kamboja. Dan untuk kelompok 3 mencari kebudayaan sosial di wilayah Vietnam dan Laos. Dan untuk kelompok 4, mencari kebudayaan sosial di wilayah Indonesia dan Vietnam. Nah, setelah ini kita akan berdiskusi bersama dan masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, semuanya sudah sangat memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kesimpulannya adalah ASEAN itu berdiri sejak tanggal 8 Agustus 1967 dan lambang bendera ASEAN yaitu warna merah, kuning, biru, dan putih itu menandakan perdamaian, stabilitas, keberanian, dinamisme, kesucian, dan kesejahteraan. Lambang ASEAN berupa serumpun padi di tengah lingkaran merupakan simbol persatuan negara-negara di Asia Tenggara dalam persahabatan dan solidaritas. Nah, sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya anak-anak? Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.